Shalom saudara, hari ini kita belajar dari Joshua dan Kaleb dari kitab Bilangan 13-14. Masa itu Musa mengutus 12 pengintai, yaitu 12 pemimpin suku Israel. Di antaranya adalah Hosea bin Nun atau Yosua dan Kaleb bin Yefune. Setelah 40 hari mengintai tanah Kanaan, mereka kembali kepada Musa dan bangsa Israel dan melaporkan hasil penyelidikan mereka sambil membawa hasil dari tanah itu, yaitu anggur yang besar-besar, bahkan mereka menggotong satu tandan oleh 2 orang. Mereka akui bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Tetapi ke-10 orang pengintai berkata bahwa negeri itu dipenuhi dengan orang enak, orang-orang raksasa yang akan memakan mereka. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Demikian pula penduduk tanah Kanaan itu terhadap mereka. Padahal Kaleb berkata, tidak, Tuhan akan menyertai kita, kita pasti menang. Yosua dan Kaleb sampai mengoyakkan baju mereka. Musa dan Harun sambil menyembah tersungkur ke tanah. Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan menyertai kita, kita yang akan memakan habis mereka, karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan beserta kita, kita pasti akan menang. Kita akan menelan mereka. Hanya janganlah kalian memberontak kepada Allah. Tetapi bangsa itu bersungut-sungut menangis di depan Tuhan, dan mereka berkata, mengapa kita tidak kembali ke Mesir saja? Maka mereka mengancam akan melontari Joshua dan Kaleb dengan batu sampai mati. Sebelum mereka melakukannya, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah pertemuan Tuhan, sehingga mereka tidak sampai membunuh Joshua dan Kaleb. Dan Tuhan berkata, bukan main, mereka telah melihat banyak mujizat di Mesir, bagaimana Tuhan membiarkan bangsa Israel menghukum orang Mesir dengan 10 tulah, dan Tuhan memelihara mereka dalam perjalanan di padang gurun, dan memberikan mana roti dari surga, memberikan air di tengah kehausan. Bahkan kasut mereka tidak menjadi rusak, tapi mereka memilih untuk tidak percaya dan memberontak kepada Tuhan. Tuhan sampai berkata kepada Musa, aku akan memusnahkan semua bangsa ini kecuali Joshua dan Kaleb. Hanya engkau, biarlah dari keturunan aku bentuk suatu bangsa yang baru masuk dalam tubuhnya. Tapi Musa yang memiliki hati penuh kasih dan lemah lembut, dia memohon Tuhan tidak memusnahkan semua bangsa itu. Tapi Tuhan berkata, semua orang Israel telah melihat mujizatku di Mesir dan di padang gurun berumur 20 tahun lebih. Mereka mati dalam masa 40 tahun mengembara di tengah padang gurun. Mereka tidak akan memasuki tanah perjanjian kecuali Joshua dan Kaleb, hanya anak dari keturunan yang lahir di tengah padang gurun. Mereka lah yang akan memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Joshua. Saudara, kita belajar ketika kita dulu hidup di dalam dosa, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, kita hidup di bawah dosa. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan memasuki tanah perjanjian, namun tidak sedikit dari kita, termasuk saya sendiri, setelah menerima Tuhan Yesus, masih mengalami masa-masa susah,
11,5 tahun saya kumul dalam masalah ekonomi. Namun baru tahun ini saya percaya Tuhan pulihkan, masuki tanah perjanjian. Karena Allah datang, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap orang percaya akan mengalami masa-masa padang gurun, masa-masa ujian iman kita, masa-masa Tuhan memurnikan kita. Apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sekalipun keadaan kita belum berubah, sekalipun doa kita belum dijawab? Percayalah saudara, berapa lama pun fase padang gurun dalam hidup kita masing-masing itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, sebab Allah itu setia dan Dia tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baik kita mengasihi Dia. Dan saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menangnya. Hari ini saya belajar percaya bahwa saya akan memasuki tanah perjanjian, fase baru dalam kehidupan saya. Karena Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saya. Saya belajar percaya bahwa Allah Israel yang dahsyat, Allah yang hidup itu, Dialah yang akan mengubahkan kehidupan saya. Dari pahit menjadi manis, dari padang gurun menjadi tanah perjanjian, dari kekurangan menjadi penuh kelimpahan. Bukan hanya dalam harta benda atau kekayaan atau kesehatan, tentu hamba juga penuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, dan kita semua sedang menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu Yerusalem surgawi. Kita semua akan menantikan pengangkatan dari Tuhan Yesus, atau kita akan meninggal di dalam Tuhan Yesus. Apapun itu saudara, akhirnya adalah kita akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang dengan sengaja menolak Injilnya, bahkan menghujat namanya, akan berakhir dalam hidup kekal di dalam neraka. Api yang tidak pernah padam akan membakarnya. Ulat-ulat yang tidak pernah mati akan memakannya. Saudara, hidup adalah pilihan. Tuhan memberikan kita hak bebas untuk memilih. Dan saya berdoa, saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.